Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik sekalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kakak ingin membantu adik-adik sekalian memahami tentang operasi hitung bilangan bulat, lebih tepatnya memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Di antaranya kakak akan bantu adik-adik mempelajari dan mengetahui tentang sifat operasi hitung bilangan bulat, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif ini? Nah, untuk memahaminya, mari kita masuk pada proses pembelajaran. Kita masuk pada sifat operasi hitung yang pertama, yaitu sifat komutatif. Apa yang dimaksud dengan sifat komutatif ini? Sifat komutatif ini adalah sifat pertukaran tempat. Syaratnya, sifat komutatif ini jika ditukarkan tempatnya, hasilnya tetap sama. Jadi, sifat komutatif ini hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan operasi hitung perkalian. Karena hanya kedua operasi ini yang memenuhi syarat. Jika ditukarkan tempat, hasilnya tetap akan sama. Jadi, apa rumus dari sifat komutatif ini? Sifat dari rumus sifat komutatif ini ialah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian A dikali B sama dengan kebalikannya, yaitu B dikali A. Contoh soalnya, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya akan sama, yaitu 5. Kemudian 4 dikali 1 sama dengan 1 dikali 4. Hasilnya pasti akan sama, yaitu 4. Nah, selanjutnya kita masuk pada sifat operasi hitung kedua, yaitu sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Sifat asosiatif ialah sifat pengelompokan. Sifat asosiatif ini sama dengan sifat komutatif, hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan operasi hitung perkalian. Nah, alasannya kenapa tidak berlaku pada operasi hitung pengurangan dan operasi hitung pembagian itu sama dengan alasan pada sifat komutatif tadi. Nah, kita masuk pada rumus dari sifat asosiatif ini. Rumus dari sifat asosiatif ini ialah rumus penjumlahannya dalam kurung A tambah B, kemudian ditambahkan dengan C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Rumus perkaliannya dalam kurung A dikali B kemudian dikalikan dengan C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Cara pengerjaannya ialah kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, kita masuk pada contoh soalnya. Contoh 1, penjumlahan. Dalam kurung 1 ditambah 2 kemudian ditambah dengan 3 sama dengan 1 ditambah dalam kurungnya 2 ditambah 3. Dengan mengerjakannya di dalam kurung, hasilnya pasti akan sama, yaitu hasilnya adalah 6. Nah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu sifat distributif. Sifat distributif ini diartikan juga sebagai sifat penyebaran. Nah, sifat distributif ini terbagi atas 2, yaitu sifat distributif pada penjumlahan dan sifat distributif pada pengurangan. Rumus pada penjumlahannya seperti ini: A dikali di dalam kurung B tambah C sama dengan dilakukan penyebaran, yaitu A dikali B tambah A dikali C. Kemudian rumus pengurangannya A dikali dalam kurung B kurang C
sama dengan penyebarannya, yaitu A dikali dengan B kurang dengan A dikali C, seperti itu. Nah, kita masuk pada contoh soalnya. Misalnya 2 dikali dalam kurung 1 tambah 3, hasil sama dengan berupa penyebarannya, yaitu 2 dikali 1 tambah 2 dikali 3, hasilnya ialah sama dengan 8. Nah, pada pengurangan dia seperti ini: 2 dikali dalam kurung 3 kurang 1 sama dengan 2 dikali 3 kurang dengan 2 dikali 1, hasilnya ialah sama dengan 4. Sekian dari apa yang sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih.